warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Guru Hebat. Kali ini kita akan belajar IPA berkaitan dengan bunyi. Yang akan kita pelajari yang pertama adalah apa itu bunyi. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendengar. Yang ketiga, apakah hewan itu bisa mendengar. Oke ya, langsung saja kita masuk ke video kita. Tapi jangan lupa klik tombol di sini dan di sini. Oke, langsung saja belajar IPA mudah dengan Guru Hebat. Apakah sih itu bunyi? Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang membawa energi yang dihasilkan oleh suatu getaran. Nah, dengan kata lain, bunyi terjadi karena adanya benda yang bergetar. Coba perhatikan orang bermain gitar ini. Ketika memetik senar, getaran yang dihasilkan sangatlah cepat hingga berubah menjadi gelombang yang mengalir lewat udara dan pada akhirnya sampai ke telinga kita. Dan kita bisa mendengarkan musik yang indah. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, maka segala sesuatu yang disebut dengan bunyi menurut IPA memiliki 3 syarat. Yang pertama, ketika gitar dipetik itu, nah itu merupakan yang namanya sumber bunyi. Tanpa adanya sumber bunyi, maka bunyi tidak akan bisa timbul. Nah, yang kedua yaitu adalah medium atau perantara. Nah, medium atau perantara itu bisa dari zat padat, zat cair, maupun zat gas. Contohnya seperti halnya di bulan. Ketika orang ada di bulan, mereka tidak akan bisa mendengarkan yang namanya bumi. Kenapa? Karena di bulan tidak ada yang zat perantaranya, yaitu udara. Nah, yang ketiga yaitu harus ada penerima bunyi. Nah, penerima bunyi ini adalah misalnya kita. Misalnya kalau kita sendirian, kita berteriak, tidak ada yang mendengarkan teriakan kita. Nah, teriakan kita itu tidak bisa disebut yang namanya bunyi. Oke ya, lanjut. Adakah bunyi yang tidak dapat didengar manusia? Oke, jelas jawabnya ada. Manusia hanya mampu mendengarkan bunyi dengan frekuensi tertentu. Nah, pembagian frekuensinya sebagai berikut. Yang pertama, infrasonik. Nah, pada bagian ini bunyi infrasonik itu memiliki frekuensi yang paling rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Yang dapat mendengarkan bunyi ini yaitu yang pertama adalah jangkrik, lumba-lumba, gajah, dan anjing. Nah, maka orang-orang banyak menempatkan anjing untuk menjaga rumahnya, untuk menghindari adanya maling, karena maling itu suka mengendap-endap. Ya, yang kedua, audio sonik. Nah, bunyi audio sonik inilah yang dapat didengarkan oleh manusia. Frekuensinya yaitu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Oke, yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Nah, frekuensinya ini yang terlalu besar sehingga manusia tidak dapat mendengarkannya. Frekuensinya yaitu lebih dari 20.000 Hz. Tetapi kelelawar memanfaatkan untuk terbang di malam hari loh. Nah, bunyi ultrasonik ini juga dimanfaatkan oleh lumba-lumba untuk berinteraksi dengan lumba-lumba yang lain dengan jarak bisa mencapai 220 km. Oke ya, hebat ya lumba-lumba. Kemudian bunyi ultrasonik ini juga dimanfaatkan manusia dalam mendiagnosa janin, istilahnya yaitu USG. Dan juga bunyi ultrasonik ini digunakan pada sistem sonar, pada kapal maupun pada pesawat terbang. Nah, kira-kira bunyi bisa pantulkan nggak teman-teman? Betul sekali, bunyi itu dapat memantul. Salah satu contoh ketika kita berteriak di tebing seolah-olah ada yang menirukan suara kita. Nah, coba lihat gambar berikut. Nah, kalau kita cermati gambar berikut, jam memantulkan bunyi, kemudian kita dengarkan dengan sudut tertentu. Kalau kita cermati sudut-sudut itu, maka akan mendapatkan suara yang paling jelas. Nah,
itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa adanya hukum pantul. Nah, hukum pantul itu berbunyi yang pertama, arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, kalau kita cermati sudutnya, yaitu besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Nah, macam-macam bunyi pantul, yang pertama ada yang namanya gaung atau kerdam. Nah, gaung ini sangat mengganggu ketika berada di dalam ruangan. Dia akan merusak suatu suara, misalnya orang berpidato atau orang menyanyi di dalam suatu ruangan, karena bunyi pantulnya terdengar hampir bersamaan dengan suara kita, sehingga dia akan membuat ruangannya menjadi lebih gaduh. Nah, maka untuk mengatasi hal tersebut, orang-orang membuat yang namanya ruangan yang dapat meredam bunyi. Nah, benda-bendanya yaitu dengan kain, karpet, busa, kardus, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu gema. Nah, gema ini cenderung dimanfaatkan oleh manusia. Kenapa? Karena gema ini dia bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi aslinya. Nah, pemanfaatannya yaitu yang pertama untuk mengukur jarak tebing, kedalaman gua maupun kedalaman laut. Ya, yang jelas tidak dapat mengukur kedalaman hatimu. Alah. Yang ketiga, bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Nah, di sini contohnya ketika ada guru yang menjelaskan di dalam ruangan atau di dalam kelas, pastilah akan suaranya lebih keras daripada guru yang menjelaskan di luar kelas atau di luar ruangan. Kenapa? Ketika di dalam ruangan pastilah bunyi yang disampaikan guru itu dipantulkan oleh tembok, oleh dinding, oleh lantai maupun oleh atap yang ada di atas, sehingga bunyinya akan lebih keras. Nah, bagaimana sih proses kita bisa mendengar? Oke ya, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya ketika proses kita mendengar, coba simak penjelasan berikut. Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran fleksibel yang mudah bergetar. Gelombang disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersamaan, gelombang tersebut membentuk rantai oksikular. Mereka membentuk jembatan antara tulang telinga, pintu masuk telinga dalam. Interaksi meningkat dan memperkuat getaran suara sebelum getaran disampaikan secara utuh ke telinga dalam. Di telinga dalam terdapat koklea yang membentuk seperti rumah siput, yang di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Cairan menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel halus merubah getaran menjadi simpuls elektrik yang dikirim saraf auditori dan menuju ke otak. Yang sering kita sebut bunyi adalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, itu tadi proses kita bisa mendengar mulai dari ada suara hingga masuk ke dalam telinga kita hingga diolah oleh yang namanya saraf. Oke, nah sekarang kalau itu manusia, bagaimana dengan hewan? Nah, mekanisme pendengaran pada hewan itu dimanfaatkan, yang sudah Bapak jelaskan tadi, dimanfaatkan oleh yang namanya kelelawar dan lumba-lumba. Ya, simak penjelasan berikut tentang sistem sonar pada kelelawar. Kelelawar pada malam hari dia akan menerapkan yang namanya sistem ekolokasi. Nah, sistem ekolokasi itu sendiri adalah gabungan penggunaan morfologi dan sistem sonar yang memungkinkan kelelawar melihat dengan suara. Kelelawar menghasilkan gelombang ultrasonik dari mulut dan hidungnya.
Ketika gelombang suara mengenai suatu benda akan dipantulkan kembali ke kelelawar. Efek terbang Doppler menentukan ekolokasi berdasarkan frekuensi yang diterima, sehingga kelelawar dapat menentukan jarak suatu objek dan bentuk mangsa atau benda tersebut. Tadi sistem sonar pada kelelawar. Nah, sama halnya dengan sistem sonar pada lumba-lumba yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa lumba-lumba itu memiliki sistem sonar yang berada di bawah mulutnya. Nah, lumba-lumba itu ketika dia mencari mangsa, maka dia juga akan mengeluarkan sistem sonarnya sehingga dia bisa mendeteksi mangsanya ada di mana. Dan sistem sonar yang digunakan oleh lumba-lumba itu juga digunakan untuk mencari pasangannya dan teman-temannya hingga jarak 220 km. Hebat ya lumba-lumba. Ya, kalau kita untuk mencari teman dengan jarak 220 km pastilah akan kita gunakan yang namanya media telekomunikasi. Ya, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan dari pengertian bunyi sampai pemanfaatan bunyi, jika ada suatu pertanyaan, saran, silahkan ketik di komen. Oke, dan jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, dadah, terima kasih, bye. Belajar IPA lebih mudah bersama guru hebat.